Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya niat-niat baik hamba menjadi terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada seluruh para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Amma ba'du, ahibbati fillah. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul di suatu tempat yang mulia. Dengan izinnya hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama belajar, memperbaiki kinerja, memperbaiki diri kita dalam mendidik anak-anak kita, baik di rumah dan juga di sekolah. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada orang tua, sebagaimana dalilnya disebutkan, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Seorang bapak pemimpin untuk keluarganya, anak dan istrinya. Seorang ibu juga pemimpin untuk anak-anaknya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk terus memperbaiki diri kita dan terus belajar bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengasuh anak-anak kita ketika bersama orang tua. Ahibati fillah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya kepada anak yang tepat. Langsung saja kita percepat. Seni bertanya, mungkin setiap hari kita bertanya dengan anak, dengan pasangan kita, orang lain, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu setiap hari kita ucapkan. Artinya, pertanyaan itu merupakan indikasi atau sesuatu hal yang terpenting ketika berdialog, ketika sedang berkomunikasi. Ya, coba kalau kita bayangkan komunikasi tanpa bertanya, kira-kira akan bertahan berapa lama obrolan kita? Tidak ada, mungkin tidak lama dari setengah jam. Karena semua komunikasi itu adanya pertanyaan dan jawaban. Nah, saat ini kita fokus bagaimana kita komunikasi, kita bertanya dengan anak-anak yang mungkin usianya jauh dari kita. Nah, kapan kita mengajukan pertanyaan kepada anak, kemudian apa sih prioritasnya dan apa jenis pertanyaan yang cocok dalam dialog yang kita inginkan dengan anak. Nah, jadi bertanya ini merupakan suatu hal yang penting ketika sedang berkomunikasi. Nah, beberapa masalah atau problem yang kita alami sebagai orang tua dan juga pendidik, ya, sebagai guru, apa yang menjadi permasalahan kita dalam bertanya kepada anak. Ini hanya beberapa saja yang Anda sebutkan.
Yang pertama, kurangnya waktu kita bersama anak-anak. Yang tadinya ingin bertanya jadi lupa. Mungkin kita di motor sudah ingin bertanya dengan anak sesuatu hal yang penting. Ketika sampai rumah udah capek, akhirnya lupa. Atau kesibukan yang akhirnya kita menunda. Nah, menunda ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik di dalam agama Islam. Menunda pertanyaan yang penting untuk anak kita sehingga kita jadi lupa. Yang kedua, bertanya dengan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Sebagai contoh, mungkin ini pernah terjadi. Ada salah seorang ibu. Ia bertanya kepada anaknya, "Nak, mau sekolah enggak hari ini?" Pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan kepada anak. Tapi ini fakta terjadi. "Nak, mau sekolah tidak hari ini?" Akhirnya anaknya jawab apa? "Enggak, Bu." "Ya udah, enggak usah sekolah, di rumah aja." Dan ini terjadi. Seharusnya orang tua tidak menanyakan pertanyaan ini. Kalau anaknya tidak mau sekolah, maka tanyakanlah, "Kenapa kamu tidak mau sekolah?" Nah, itu pertanyaan yang tepat. Kalau kita menanyakan, "Nak, mau sekolah tidak?" Ya tidak tentunya. Karena mereka sukanya main. Ya. Kemudian yang ketiga, canggung, singkat dan padat. Orang tua jarang ngobrol dengan anak sehingga komunikasinya menjadi tidak baik. Ini kebanyakan terjadi pada seorang bapak yang suka merantau. Ketika anaknya bertemu dengan bapak, kadangkala pertanyaannya hanya singkat dan padat. Apalagi anaknya sudah dewasa, udah balik. Ya. Pertanyaannya hanya, "Udah makan? Udah belajar?" Ya, gitu-gitu aja pertanyaannya. Template, kalau bahasa kita tuh sekarang template. Pertanyaannya itu aja. Tidak ada pertanyaan lain. Karena dia tidak membangun hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Maka hindari hal seperti ini. Sesibuk apapun kita, hendaknya kita menyisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Sekarang sudah ada gadget, Pak. Ya, sudah ada WA, telepon anaknya, mungkin yang di Jawa, ya, gimana kabarnya? Ya. Anak yang sedang, mungkin anak-anak usia PAUD juga sama, ya. Tanyakan bagaimana kesehariannya di sekolah, seru enggak? Tadi belajar apa di sekolah? Nah, itu yang kita bangun komunikasi itu. Kadang bapak tuh cuma nanya, "Uang sakunya masih ada?" Uang sakunya masih ada. Nah, itu aja pertanyaannya. Tidak bervariasi. Kemudian yang keempat, ya, orang tua jarang menanyakan aktivitas atau kegiatan apa yang sudah dilakukan anak. Nah, seperti itulah yang harusnya dikerjakan oleh orang tua. Ketika anaknya pulang sekolah, ditanya, "Tadi belajar apa, Nak?" Ya. Atau sedang menangis, "Kenapa menangis?" Gitu ya. "Ada apa di sekolah?" Bapak juga begitu, ketika pulang kerja, datangin anaknya, datangin istrinya, tanya, "Ada apa di rumah? Masalah apa tadi? Ada masalah apa?" Ya, komunikasinya yang baik. Kemudian yang terakhir, tidak bisa memposisikan diri kita sebagai teman ketika sedang berbincang dengan anak. Mungkin karena merasa kita adalah seorang ustazah, bapaknya mungkin kepala sekolah, perusahaan ini dipimpin sama dia, udah merasa jadi bos. Ketika ngomong sama anak, merasa tidak satu
apa bahasanya, circle ya, tidak tidak nyambung obrolannya. Makanya tolong dihindari. Ketika kita sedang berbicara dengan anak, posisikan diri kita menjadi temannya mereka. Anaknya masih PAUD, ya kita ngobrol seperti anak PAUD. Ya, anaknya SD, kita juga mengobrol dengan mereka seperti usia SD. Bahasanya disesuaikan. Ya, jadi ini masalah-masalah yang kita alami ya. Jadi mungkin masih banyak masalah-masalah yang lain yang tidak Anda sebutkan. Cuma inilah yang sering terjadi ya. Kemudian apa sih manfaatnya bertanya dengan anak? Ya. Yang pertama, dengan bertanya kita dapat mengetahui masalah yang terjadi pada anak. Penulis Dr. Muhammad Badri yang kita pakai bukunya untuk kajian ini, beliau menjelaskan bahwa dengan banyak bertanya kita mengetahui asal muasal masalah yang ada pada diri anak. Seperti tadi yang ulun ceritakan, ketika anak pulang nangis, ya kita harus tanya kenapa menangis. Ya, kita harus aktif bertanya. Yang kedua, dengan bertanya kepada anak, kita dapat menonjolkan ide-ide anak. Artinya anak semakin kreatif, inovatif. Ya, walaupun hanya PAUD, ya, walaupun masih usia 4 tahun, 5 tahun, enggak apa-apa, tanyakan saja. Supaya dia berpikir, akhirnya dia menjadi anak yang kreatif. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di beberapa hadisnya, beliau ketika menjelaskan sesuatu kepada para sahabatnya juga melalui pertanyaan. Karena itulah pengajaran yang benar. Kemudian yang ketiga, dengan bertanya kepada anak, kita dapat memancing perhatian anak. Ya, semakin kita tanya, semakin dipancing untuk penasaran. Ya, ini banyak contoh-contohnya di hadis Nabi SAW yang bagaimana Nabi menawarkan suatu pertanyaan kepada para sahabatnya dan para sahabatnya pun menjawab, "Bala ya Rasulullah," tentu wahai Rasulullah. Jadi beberapa pertanyaan yang Rasulullah sampaikan, maukah ku ajarkan engkau, maukah. Nah itu kan tawaran dan pertanyaan. Akhirnya para sahabat pun penasaran. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Begitu juga dengan anak-anak kita. Yang keempat, dapat meningkatkan kecerdasan anak. Ya, semakin kita banyak komunikasi, diskusi, itu dapat meningkatkan kecerdasan anak. Makanya ya kalau kita melihat di sosial media, anak-anak yang sudah pintar ngomong di usianya 10 bulan, 11 bulan ya, itu tandanya orang tuanya aktif komunikasi dengan anaknya. Ya, kemudian ada juga yang usia PAUD, IQ-nya tinggi, itu karena orang tuanya aktif mengajarkan kepada anaknya. Artinya bapak dan ibu bekerja sama untuk meningkatkan kecerdasan anaknya. Bukan hanya, "Nih nak, minum kapsul biar otaknya cerdas." Nah, sebenarnya bukan itu masalahnya. Ya, sebenarnya masalahnya adalah orang tua. Nah, sekarang kita beralih ke teknik bertanya. Nah, ini inti pertemuan kita pada hari ini. Penulis mengatakan ada beberapa teknik dalam bertanya. Di sini disebutkan hanya 2 saja. Teknik yang pertama ketika bertanya itu pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan yang memungkinkan anak untuk menjawabnya dari sudut mana saja. Artinya pilihan jawaban itu banyak. Kalau ibarat
soal ujian ini adalah soal esai. Soal apa, Pak? Soal esai. Artinya menjawabnya bebas, boleh mengarang. Contohnya apa? Ibunya bercerita, menanyakan kepada anak, "Nak, tadi di sekolah belajar apa aja?" Nah, nanti akhirnya anaknya bilang belajar matematika, belajar berhitung, ya, belajar menggunting, belajar mewarnai dan sebagainya. Itu banyak jawabannya. Nah, kalau yang kedua, teknik pertanyaan tertutup. Apa itu? Adalah pertanyaan yang membatasi jawaban anak antara iya atau tidak, belum atau sudah. Kalau kita ibaratkan dengan soal, ini soal pilihan ganda. Jawabannya sudah itu saja, terbatas. Tapi kalau yang pertama tadi, jawabannya adalah universal, global. Apa saja yang mau dijawab oleh anak bebas. Contohnya apa? Adik sudah mandi, ya. Sudah makan belum? Jawabannya apa? Antara sudah atau belum. Nah, ya, jadi dua teknik inilah yang mendasar, ya. Jadi ada pertanyaan terbuka dan juga ada pertanyaan tertutup. Nah, contoh kasusnya, Pak. Ya, jadi kita ambil contoh anak yang sedang menangis. Ya, kenapa ulun mengambil contoh yang menangis terus? Karena anak PAUD-nya kan suka menangis kadang-kadang, ya. Ya, jadi contohnya ada anak yang menangis, pulang-pulang nangis. Kita tanya, kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup, hasilnya bagaimana? Anak menangis, kita tanyakan, "Kamu nangis ya, Nak?" Kita tahu nih, anak sedang menangis, tapi kita menanyakan, "Nak, kamu nangis ya?" Itu pertanyaan tertutup, antara iya atau tidak. Dan ini pertanyaan tertutup yang mengakibatkan anak makin emosi. "Mama gak lihat kah aku nangis?" Nah, akhirnya ini kurang tepat. Dia malah menjadi emosi. Maka gunakanlah pertanyaan terbuka. Apa pertanyaan yang tepat? "Kenapa kamu menangis?" Akhirnya nanti dia bercerita, "Oh, tadi aku dipukul teman. Tadi dimarahin ustazah." Ya. Nah, itu dia bercerita. Jadi gunakan pertanyaan terbuka di saat-saat yang memang dibutuhkan. Dan lebih banyak digunakan pertanyaan terbuka dibandingkan pertanyaan tertutup. Ya. Jadi kalau kita ngomong sama anak, ya kita lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bertanya. Ya, ini sebenarnya banyak yang perlu diperhatikan. Di sini Ana merangkum menjadi 3 dulu, yaitu yang pertama, kita perhatikan situasi dan kondisi, waktu. Ketika anak sedang marah, misalkan dia pulang selesai ujian, dia marah. Kita tanyain, "Tadi bagaimana ujiannya, Nak?" Nah, ini kurang tepat. Dia lagi marah. Tenangkan dulu, biarkan dia sedang istirahat, nanti baru kita tanyakan. Ya, tanyakan. Jadi kita harus melihat sikon, ya, emosi anak itu sedang baik atau tidak. Begitu juga dengan orang yang dewasa, ya. Suami dan istri juga sama. Ketika mau ngobrol, jangan melihat kondisi yang sedang tidak baik. Tunggu selesaikan dulu masalahnya, tenangkan diri dulu, baru kita berbicara. Begitu juga dengan anak. Kemudian yang kedua, bahasa. Ya, yang kedua ini bahasa, ulun melihat
dan mendengar di SD, di PAUD, ya mungkin anak-anak terbiasa dengan bahasa Banjar. Nah, jadi bahasa-bahasa ketika kita ngomong dengan anak harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami anak. Karena kan kita udah bisa bahasa Indonesia. Beberapa anak kita belum bisa. Nah, jadi ketika bertanya, sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Kemudian pahami juga Pak, Bu, bahwa jangan bertanya yang sifatnya menuduh. Yang sifatnya apa? Menuduh. Ini bahasa yang sangat dihindari, ya. Contoh, kita tahu nih si adik mengambil barang kakaknya. Adik kayak mengambil barang kakak, nih jangan. Ya. Hal ini jangan ditanyakan. Tapi tanyakanlah, adik tahu nggak siapa yang mengambil barang kakak? Nah, baru dia akan bercerita. Jadi jangan gunakan pertanyaan tertutup. Dan itu sifatnya bisa menuduh. Ibu nggak percaya sama anak ya, sama saya ya, sama adik ya. Bapak nggak percaya sama adik ya. Ya, akhirnya dia semakin tidak percaya sama kita lagi. Ya, itu yang kita hindari. Ya, jangan sekali-kali ada pertanyaan yang menuduh, terutama ustazah ya, ustadz ketika di sekolah, jangan sekali-kali kita menggunakan pertanyaan menuduh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tempat. Kita perlu memperhatikan tempat. Ini khusus ketika anak sedang berbuat salah. Anak PAUD itu juga punya perasaan, Pak, Bu. Kalau kita mau memarahin anak, mau bertanya, jangan sesuatu hal di depan umum. Misalkan dia berbuat salah, maka panggil secara empat mata. Tanyakan baik-baik. Ya, karena ketika ngobrol dengan tenang, empat mata, itu jauh lebih terbuka anak dengan orang tua. Jadi jangan memaksakan anak untuk menjawab pertanyaan kita, terutama ketika anak sedang berbuat salah di depan umum. Mau nggak mau pasti dia berbohong nantinya. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya, jadilah orang tua yang dekat dengan anak. Orang tua yang memahami kondisi dan emosi mereka. Tanyakanlah kabar mereka. Tanyakanlah kesukaan mereka. Tanyakanlah impian mereka. Tanyakanlah masalah-masalah mereka. Karena inilah bentuk perhatian dan kasih sayang yang mereka inginkan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah mudahkan kita sebagai orang tua, sebagai guru yang mudah dalam menjalankan amanah ini. Ya, semoga Allah juga memberikan kesabaran kepada kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan yang sudah guru-guru kita, orang tua kita yang mendidik kita sampai saat ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.